Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Purnamasari, NPM 2141111 dari kelas manajemen 21 gabungan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi dalam konservasi lingkungan. Next, definisi. Akuntansi dalam konservasi lingkungan adalah suatu metode akuntansi yang digunakan untuk mengukur, memonitor, dan melaporkan dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola aspek-aspek lingkungan yang terkait dengan aktivitas bisnis agar dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Next, tujuan yang pertama adalah mengukur dampak lingkungan. Akuntansi membantu perusahaan dalam mengukur dampak lingkungan dari aktivitas mereka seperti penggunaan sumber daya alam, emisi gas rumah kaca, dan pengelolaan limbah. Yang kedua, pemantauan kepatuhan. Yang pertama, akuntansi perusahaan dapat memantau tingkat kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang berlaku, seperti peraturan emisi dan peraturan perlindungan lingkungan. Tiga, pengurangan dampak negatif. Akuntansi dapat membantu perusahaan mengidentifikasi peluang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti efisiensi energi dan pengurangan limbah. Yang keempat, informasi bagi pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang mencerminkan informasi lingkungan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan, termasuk investor, konsumen, dan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan isu lingkungan. Yang kelima, transparansi. Akuntansi lingkungan meningkatkan transparansi perusahaan terkait dengan praktik-praktik lingkungan yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Next, ada manfaat. Manfaat yang pertama yaitu pemantauan biaya lingkungan. Akuntansi memungkinkan organisasi untuk melacak biaya yang terkait dengan praktik konservasi lingkungan seperti investasi dalam teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi. Ini membantu organisasi memahami sejauh mana investasi ini berdampak pada keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, pelaporan keberlanjutan. Akuntansi keberlanjutan dapat digunakan untuk menghasilkan laporan keberlanjutan yang memberikan informasi transparan tentang dampak lingkungan dari operasi suatu perusahaan. Ini dapat menjadi alat komunikasi penting kepada pemangku kepentingan seperti investor, pelanggan, dan pemerintah. Yang ketiga, pengukuran kinerja lingkungan. Dengan menggunakan metrik akuntansi, organisasi dapat mengukur kinerja lingkungan mereka seiring waktu. Hal ini dapat membantu mereka memahami apakah konservasi mereka berhasil dan di mana perbaikan lebih lanjut diperlukan. Next, yaitu ada peran akuntansi dalam konservasi lingkungan sangat penting dalam berbagai aspek. Yang pertama, pengendalian biaya lingkungan. Pengendalian biaya lingkungan akuntansi memungkinkan perusahaan untuk memantau biaya yang terkait dengan inisiatif konservasi lingkungan, seperti program pengurangan emisi atau pengelolaan limbah. Dengan memahami dan mengontrol biaya ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya. Selanjutnya, insentif keuangan. Akuntansi dapat memberikan insentif keuangan kepada perusahaan yang berkinerja baik dalam hal konservasi lingkungan. Beberapa negara memiliki insentif pajak atau insentif lainnya untuk perusahaan yang mengurangi dampak lingkungan mereka. Selanjutnya, pemantauan kepatuhan regulasi. Peraturan lingkungan semakin ketat, dan akuntansi dapat membantu perusahaan memantau dan mematuhi peraturan-peraturan ini. Hal ini mencegah risiko hukum dan denda yang dapat timbul akibat pelanggaran lingkungan. Selanjutnya, evaluasi investasi keberlanjutan. Akuntansi dapat membantu perusahaan mengevaluasi investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan, seperti penggunaan sumber energi terbarukan atau teknologi ramah lingkungan, dengan menganalisis kembali biaya dan manfaatnya. Next, dalam konservasi lingkungan terdapat beberapa biaya lingkungan.
yang dapat dihitung. Beberapa antaranya meliputi yang pertama, biaya edukasi lingkungan, investasi dalam pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan. Yang kedua, biaya evaluasi dampak lingkungan, biaya yang diperlukan untuk mengevaluasi dampak proyek atau aktivitas terhadap lingkungan sebelumnya izin diberikan. Selanjutnya, biaya keuangan lingkungan. Ini termasuk biaya pembiayaan proyek-proyek lingkungan seperti obligasi hijau, investasi dalam energi terbarukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.